Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Diatullah NPM 1804041160. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Yang pertama yaitu pengertian uang emas ataupun dinar. Kata dinar sendiri itu tidak berasal dari kata Arab, tetapi berasal dari Yunani dan Latin. Muhammad Syukri bin Muhammad merupakan wakil mufti Kelantan menyatakan sebagai istilah dinaran itu dikatakan berasal dari Romawi, yaitu dinarius, yang berarti emas yang telah ditempah. Adapun pengertian tentang dinar dan dirham dalam buku teks ekonomi Islam dijelaskan bahwa dinar adalah sebuah koin emas dan dirham adalah sebuah koin perak. Pengertian lain, dirham adalah koin perak murni seberat 2,975 gram, sedangkan dinar adalah koin emas berat 4,25 gram berkadar 22 karat. Standar ini mengikuti ketentuan WIM ataupun World Islamic Mint sesuai dengan ketetapan dari Rasulullah SAW yang dikukuhkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perkembangan selanjutnya pada masa kejayaan Islam, dinar dan dirham itu mencantumkan kata-kata atau kalimat teologis Islam dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama melambangkan tauhid Islam, yang kedua menunjukkan ekonomi Islam dan stabilitas moneter, yang ketiga mengingat Allah adalah pencipta alam semesta dan kualitas untuk semua manusia. Maka yang dimaksud dengan dinar adalah mata uang koin yang terbuat dari emas. Terus untuk kelebihan dan kekurangan sistem uang dinar dan dirham, yaitu terdapat banyak keuntungan yang didapat ketika emas dan perak menjadi sistem alat tukar ataupun uang. Manfaat tersebut yaitu yang pertama, sistem uang emas ataupun perak akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya, yaitu masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan, dan perekonomian. Dalam kondisi semacam ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri, sehingga bisa mempengaruhi harga-harga barang dan gaji para pekerja. Terus yang kedua, sistem uang emas ataupun perak juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antar negara. Terus yang ketiga ada dalam sistem uang emas maupun perak, bank-bank pusat dan pemerintahan tidak mungkin memperluas peredaran uang kertas karena secara umum kertas uang tersebut bisa ditukarkan menjadi emas dan perak dengan harga tertentu. Terus yang keempat, setiap mata uang yang diumumkan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu berupa emas dan perak. Terus yang kelima, setiap negara akan menjaga kekayaan emas dan peraknya sehingga tidak akan terjadi pelarian emas maupun perak dari suatu negara ke negara lain. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama bahwa emas dan perak telah memusat di negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan produksi, serta negara yang kemampuannya untuk bersaing dalam perdagangan internasional dan keunggulannya dalam bidang penemu intelektual dan teknokratnya terus meningkat. Terus yang kedua ada emas dan perak telah menjadi devisa beberapa negara sebagai akibat dari neraca keuangannya. Yang ketiga, tersebarnya sistem uang emas maupun perak tersebut telah dibarengi dengan konsep pengistimewaan di antara beberapa negara dalam beberapa aspek produksi yang berbeda, serta tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan di antara negara-negara tersebut. Terus ikhtiar menjadi dinar maupun dirham sebagai mata uang di Indonesia, yaitu hadirnya mata uang berbasis emas di Indonesia bukan lagi sekedar angan. Walau masih jauh panggang dari api, setidaknya diskursus mengenai penggunaan mata uang dinar kembali mencuat di tengah ancaman inflasi yang mengkhawatirkan. Diyakini dinar bisa menjadi alternatif mata uang Indonesia setelah sekian lama rupiah tidak mampu berkutik menghadapi hantaman krisis moneter. Bagi yang mencermati, krisis selalu mengajarkan banyak hal. Tentu saja banyak orang yang merasa gusar mengapa perekonomian bisa terpuruk hanya karena nilai uang yang berubah. Hal ini bisa menjadi karena uang kertas yang ada saat ini hanyalah legal tender, artinya hanya berupa
dekrit negara yang menganggap bahwa adalah uang. Jika suatu saat hukum menyatakan itu bukan uang, maka yang tersisa hanyalah tumpukan kertas berwarna yang tidak memiliki nilai dan makna. Padahal sejatinya uang adalah alat tukar yang dapat menggantikan posisi barang. Keterpurukan rupiah terhadap dolar mendorong sebagian masyarakat melirik mata uang dinar. Berikut adalah ikhtiar yang berupa langkah-langkah penggunaan dinar dan dirham, tahap demi tahap dan posisi dari sekarang. Pertama, penggunaan dinar dan dirham pada saat ini belum dikenal luas dan belum diakui sebagai mata uang. Bahkan Bank Indonesia melarang penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang. Kalau mengacu pada Undang-Undang Mata Uang, alat pembayaran yang terjadi di Indonesia itu harus rupiah. Namun, mata uang ini berharga bukan karena pengakuan pemerintah sebagaimana mata uang kertas, melainkan karena bendanya sendiri memang berharga, yaitu emas 22 karat atau perak murni. Maka pemegang mata uang ini memegang nilai tukar yang sesungguhnya, yang dia bisa tukarkan dengan barang yang berharga lain, apapun dan kapanpun dia mau. Daya beli yang tetap tinggi sepanjang masa, dinar dan dirham sangat cocok untuk transaksi muamalat yang bersifat jangka menengah sampai panjang, dikala mata uang kertas tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi yang adil karena nilainya yang terus berubah. Pinjam meminjam, investasi bagi hasil, ataupun kerjasama usaha dengan berbasis dinar dan dirham akan bisa lebih adil, baik bagi yang menyediakan modal maupun yang menjalankan usaha. Umat Islam tidak dianjurkan untuk menumpuk harta yang tidak produktif. Oleh karenanya, investasi yang aman dan adil sesuai syariah akan menjadi solusi yang efektif bagi surplus pendapatan yang ada di kaum muslimin. Secara fisik, dinar dan dirham untuk kepentingan tabungan, investasi, muamalat, atau bahkan untuk ibadah dapat dibeli di berbagai tempat penjualan dinar yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Kedua, penggunaan dinar dan dirham pada saat ini mulai dikenal luas tetapi belum diakui sebagai mata uang. Dalam tahap ini, ketika dinar dan dirham sudah mulai dikenal secara luas, maka penggunaannya untuk kepentingan transaksi antara sesama pengguna dinar dapat dioptimalkan. Saat ini dapat menggunakan mobile dinar untuk saling bertransaksi antar pengguna dinar. Kemudian di Dubai ada pula e-dinar yang memfasilitasi antara pemegang akun e-dinar dengan pedagang atau penjual jasa yang juga sudah melayani pembayaran dengan menggunakan e-dinar. Ketiga, penggunaan dinar dan dirham secara luas dan siap bersaing dengan mata uang masa depan. Sebenarnya sudah beberapa dasawarsa terakhir ini terjadi persaingan yang sangat keras antara para pelaku perbankan dan pelaku teknologi informasi dunia untuk bersaing mendefinisikan uang masa depan. Contohnya, beberapa nama perusahaan yang relatif belum terkenal telah melahirkan berbagai uang untuk zaman cyber ini dengan nama-nama seperti Mondek, Ekas, Digicash, Saibicash, Gold Money, eGold, eDinar, dan mDinar. Uang-uang cyber ini telah menemukan pasarnya sendiri-sendiri, namun belum dikenal secara luas oleh masyarakat kebanyakan. Sementara ini perusahaan dengan nama global seperti Microsoft, Visa, dan Citicorp tentunya tidak mau ketinggalan. Mereka tentu sudah lama juga melihat fenomena dan peluang ini. Citicorp bahkan telah menggagas apa yang mereka sebut sebagai electronic monetary system. Namun apapun nantinya yang berjaya di dunia cyber mungkin bukan rupiah, bukan juga US dollar atau euro. Mata uang yang akan lahir untuk dunia masa depan ini akan berlaku universal, tidak mengenal batas negara, dan mungkin juga bisa lepas dari pengawasan bank sentral dari masing-masing negara. Bahkan untuk transaksi dengan uang masa depan tersebut bisa jadi tidak lagi membutuhkan perantara instruksi perbankan. Maka dengan melalui tahapan-tahapan tersebut di atas dan peluang-peluang yang akan selalu muncul dalam kembalinya dinar dan dirham sebagai alat tukar dalam sistem moneter internasional adalah sebuah keniscayaan seperti hadis dalam
Musnad Imam Ahmad diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Maryam bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, masanya akan tiba pada umat manusia ketika tidak ada apapun yang berguna selain dinar dan dirham. Lantas fungsi dinar dan dirham itu sendiri yaitu yang pertama, uang sebagai satuan hitung. Tujuan utama diciptakannya uang oleh manusia adalah sebagai perantara dan digunakan sebagai alat tukar dan satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dengan adanya uang, tukar menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah. Dengan uang, pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan tanpa menghadapi halangan. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, yaitu fungsi ini termasuk yang paling utama dan terpenting dari fungsi uang. Karena itu, para ahli ekonom seharusnya mengutamakan fungsi ini dalam definisi uang yang berdasarkan pandangan terhadap fungsi-fungsinya secara ekonomi dan dari seluruh fungsi lain. Yang kedua, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang berharga yang dipergunakan untuk masa yang akan datang. Kekayaan yang disimpan dapat beragam dan macamnya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Uang yaitu sebagai alat atau media pengukuran nilai harga, komoditi jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas yang lain. Yang ketiga, uang sebagai media tukar. Uang adalah suatu zat yang tidak ada harganya kecuali nilai itu sendiri, dan dengan nilai tersebutlah bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan secara adil. Emas dan perak selain digunakan sebagai uang dengan fungsi medium pertukaran, juga sebagai alat pengukur sesuatu dan sebagai simpanan. Menurut Ibnu Tayyim, uang adalah alat tukar. Beliau juga menentang perdagangan uang, sebab itu berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Yang keempat, uang sebagai ukuran pembayaran tertunda. Fungsi ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Untuk meminjam uang sebesar 1 juta rupiah selama 5 tahun akan terus berkembang nilainya daripada meminjam 1 ekor kambing dalam waktu yang sama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.